Hari ini kami memulai perjalanan menantang 3 hari 2 malam hidup di tengah hutan tanpa makanan instan, hanya dengan alat dasar dan pengetahuan alam. Kami akan menjala ikan, mencari sayuran liar, dan tidur di tengah gelapnya rimba. Hari ini kita akan melakukan petualangan 3 hari 2 malam di alam. Tapi sebelum masuk ke hutan, kita mampir dulu ke warung makan untuk beli bekal makan siang. Di warung ini banyak pilihan makanan rumahan. Kita pilih nasi, ikan goreng, sayur, dan sambal. Simple, tapi bikin semangat. Setiap petualangan selalu dimulai dari langkah pertama. Dan hari ini, langkah kami mengarah ke dalam hutan. Tak ada kendaraan yang bisa masuk ke sini. Hanya kaki, tenaga, dan semangat yang membawa kami makin dalam ke alam liar. Sesampainya di lokasi, kita cari tempat yang teduh untuk makan. Nikmat banget makan di alam terbuka, ditemani suara alam dan angin sepoi-sepoi. Ini bukan sekedar makan, tapi juga momen tenang belum memulai aktivitas dan mencari bahan masakan alam. Kami memilih lokasi dekat sungai untuk akses air dan sumber ikan. Pohon-pohon besar memberi naungan alami, dan tanah di sini cukup rata untuk mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri dan berterisi, kini saatnya mencari bahan bakar utama untuk kehidupan di alam, yaitu kayu. Hanya api dari kayu yang bisa menghangatkan, memasak, dan menyerangi malam. Di sepanjang pinggir sungai, kita lanjut mencari sayur liar. Di sini banyak daun pakis dan beberapa jenis tanaman liar yang biasa dimasak. Kita cuma ambil yang kita kenal saja dan tahu bisa dimakan. Jangan asal ambil, karena banyak tanaman mirip yang bisa beracun. Di sekitar area perkemahan, kami pernah melihat beberapa rumpun pisang liar. Daunnya lebar dan kuat, dan sangat berguna di alam seperti ini. Kami tak asal ambil, hanya 1 lembar dari pohon yang masih sehat, cukup untuk kebutuhan malam ini. Kita taruh di sini pakaian yang sudah basah akan keringat, biar cepat kering, biar malam ini bisa kita pakai lagi untuk berpetualang. Biar tidak kedinginan saat menyambut malam hari, kita berperapian dengan kayu yang kita cari tadi siang. Sekaligus merebus air yang langsung kita ambil dari sungai, karena kita sama sekali tidak membawa air dari rumah, hanya mengandalkan air yang ada di alam. Mana kita, Rizal? Mana? Lanjut kita. Ayo. Jalankan kita. Ayo. Oke. Saat malam mulai turun, hutan berubah wajah, cahaya redup, suara alam berganti menjadi lebih dalam dan misterius. Tapi justru inilah waktu yang tepat untuk berburu ikan, karena di saat gelap, ikan-ikan air tawar mulai aktif mencari makan. Kami menyiapkan jala yang sudah kami bawa dari rumah. Tak besar, tapi cukup kuat untuk menangkap ikan-ikan kecil sampai sedang. Lampu kami nyalakan, bukan hanya untuk penerangan, tapi juga untuk menarik perhatian ikan yang penasaran. Ikannya mulai kelihatan, jenisnya tidak banyak. Kita akan coba menangkapnya untuk makan malam kita. Jala pun kami tebar, perlahan kami angkat, dan ya, beberapa ikan kecil terperangkap di dalamnya. Ini cukup untuk tambahan lauk malam kita. Bukan hasil besar, tapi ini nyata dari alam dengan tangan kami sendiri. Kami pun terus mencari dan menebar jala hingga beberapa ikan kecil masuk ke perangkap kami. Ikan ini cukup buat kami masak karena di sini hanya ini yang kami dapatkan untuk saat ini.
Inilah yang kami harapkan, 2 ekor ikan besar, ikan nila, terperangkap masuk ke perangkap kami, termasuk ke jalak kami. Akhirnya ikan ini pun kami angkat. Kami sudah petualang kami malam ini menjala ikan. Kami pun langsung melanjutkan petualangan kami untuk mulai memasaknya. Malam tiba, saatnya kita masak hasil dari hari ini. Kita siapkan api unggun, bersihkan ikan, dan tumis sayuran hutan dengan sedikit bumbu dari rumah. Aromanya menggoda, simpel, tapi penuh perjuangan. Makan malam kali ini benar-benar hasilnya usaha sendiri. Inilah nikmatnya makan di alam, ditemani suara jangkrik, angin malam, dan hasil jerih payah dari siang hingga malam. Hari sudah pagi, kicauan burung saling saut-sautan. Mereka mencari rezeki yang disediakan oleh alam. Kita pun ikut menikmati air yang disediakan oleh alam juga, tapi tetap kita masak. Kita lanjutkan mencari buah-buahan di sekitaran untuk kita makan. Kita pun melihat ada pohon pisang yang sudah roboh. Langsung aja kita ambil secukupnya, walaupun belum tahu bakal kita apakan. Akhirnya kita dapat ide untuk membuat keripik pisang. Pisang ini pun terlebih dahulu kita bersihkan sebelum kita olah. Minyak goreng sudah panas, kita langsung cemplungkan pisang ke dalam kuali. Setelah matang, langsung kita angkat. Kita cemplungkan lagi, dan kita angkat lagi. Kita taburin gula pasir di atasnya. Akhirnya, pisang goreng pun kita santap. Rasanya sangat gurih dan enak, kawan-kawan. Cemilan ini dulu sering kita makan saat masih kecil. Tak terasa, perut kita pun sudah kenyang. Kita pun melanjutkan mencari kayu bakar untuk bikin perapian nanti malam. Kita kumpulkan agak banyak dari yang kemarin. Soalnya, kita semalam kekurangan kayu bakar, jadi malam terasa lebih dingin. Dan kita tidak mau itu terulang kembali. Kita lanjut ke sungai terdekat untuk mencoba peruntungan menjala ikan. Airnya jernih dan banyak ikan terlihat di permukaan. Beberapa kali lempar, akhirnya dapat juga beberapa ikan yang kita butuhkan untuk dimakan. Ukurannya cukup lumayan, pas untuk porsi satu orang dewasa. Lumayan buat dimasak nanti malam. Mantap. Oke, Bang Ratan. Ini sudah mau malam, jadi ikan yang kita dapatkan tadi langsung kita bersihkan. Mentari mulai tenggelam di balik rimbunnya pepohonan, langit berubah warna, dan kami pun bersiap untuk bagian yang paling dinanti, yaitu makan malam hasil dari alam. Ikan yang tadi kami jala dari sungai, kini pelan-pelan dimasak di atas bara api. Aromanya membangkitkan rasa lapar siang sore. Menu kita sederhana, tak mewah, tapi inilah rasa alam yang sesungguhnya. Mantap.
Malam ini kami berburu telur ayam hutan. Tidak mudah menemukan telur ayam hutan di malam hari. Tapi dengan sedikit keberuntungan, alhamdulillah, dapat beberapa butir telur. Ini akan jadi menu istimewa besok pagi habis bangun tidur. Pagi perlahan menyapa, embun masih menggantung di daun, dan suara burung mulai terdengar dari kejauhan. Kami membuka mata, masih terbungkus dinginnya udara pagi. Tapi ada satu hal yang langsung terlintas di pikiran, api unggun dan secangkir teh hangat. Kemarin, saat menjelajah sekitar perkemahan, kami menemukan beberapa butir telur ayam bersembunyi rapi di bawah semak. Untuk diambil semuanya, hanya 2 butir, cukup untuk satu pagi yang berkesan. Teh telur, minuman penghangat tubuh dengan rasa khas dan kekuatan dari alam. Satu tegukan, hangatnya mengalir hingga ke dada. Rasa telur berpadu dengan aroma teh yang pekat, menciptakan energi untuk memulai hari. Pagi ini sederhana, tapi memberi banyak rasa syukur dari alam untuk jiwa yang mencari ketenangan. Waktu berjalan tanpa terasa, matahari pagi mulai tinggi, menandakan akhir dari petualang kami kali ini. Satu persatu perlengkapan kami kemas kembali. Tenda dilipat, tali dikendurkan, dan bekas api unggun kami padamkan hingga tak tersisa. Kami datang dengan rasa penasaran dan pulang dengan hati yang penuh cerita. Tak ada yang kami tinggalkan selain jejak kaki dan kenangan. Hutan ini sudah memberi kami makanan, tempat beristirahat, dan perjalanan tentang hidup yang sederhana.